Sallu ala Muhammad. Kurang kuat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi'iznihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alayka Allahu barika alladhi bika ya musaffa wassana wa habana معالك الأدخار ما لشرك الأسماء فهم سفل النجاة حمانة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حتى قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبنان وشفائها والنور الأبصار وديائها وقد أرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا Muhammad. Alhamdulillah, di hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala di tempat yang mulia ini, di tempat yang mana Allah turunkan cucuran rahmatnya untuk kita semua di sini, termasuk bahwasanya datangnya sahibul bait wa sahibul ustad wa sahibul ilm wa ya'tafuhu fil majalis fil hina. Alhamdulillah, dan askur di sini Habib yang kita hormatin sahibul bait yaitu Ustaz Manuhuri dan serta keluarganya. Kita doain beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, lancar rezekinya, kabul hajat-hajatnya, kabul niat-niatnya, cepat naik hajinya, amin ya rabbal alamin. Dan asatizah yang ustaz yang di sini, yang akhwan wal akhwat, lam askur asma'uhum ba'dan wadil wahidin bi ta'zimi wa tazkimin lakum, yang Habib tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya banyak, jadi nggak bisa sebutin nama satu persatu. Tapi insya Allah tidak ngasih kurang ta'zim Habib kepada antum-antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah yang hadir di sini Habib doain insya Allah lancar rezekinya, kabul hajat-hajatnya, kabul niat-niatnya. Yang belum umrah cepat umrah, yang belum nikah cepat nikah, yang pengen haji cepat haji, yang ada utang piutang insya Allah cepat lunasnya, yang belum punya rumah punya rumah, yang punya mobil minta mobil, minta apa lagi? Hah? Banyak ya? Insya Allah dapat semuanya pulang dari sini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bu, masih semangat gak? Masih pagi ya? Hah? Jam 11? Masih semangat gak? Sampai jam 1 mau? Hah? Mau? Lapar gak bu? Udah makan. Oh, udah makan. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ini Habib ada 2 syair. Habib mau ngajak antum semuanya di sini. Kita gosida, kita bersolawat. Insya Allah dari 2 syair ini, apa yang kita niatin dan kita hajatin dikabulin sama Allah Subhanahu Ta'ala. Karena Habib lihat nih banyak orang di sini yang hadir pengen dikabulin hajat-hajatnya. Ada yang punya, ada yang janda mau minta laki yang baik. Nah yang ketawa tuh hati-hati tuh.
dapat beneran ntar insya Allah amin. Yang pengen umroh belum ada duitnya insya Allah dapat banyak duitnya bisa umroh. Yang belum punya rumah insya Allah dapat rumah. Ya yang punya hajat semuanya insya Allah dikabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita berqasidah dulu, kita bersolawat di pagi hari, insya Allah apa yang kita niatin, yang kita hajatin dikabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mulai ya, siap ya, angkat tangannya semuanya. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biar apa yang kita hajatin, yang kita niatin dikabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana warfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Allah, di hati kami ini ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, dengan niat kami ya Rabb, dengan hajat apa yang kami terikan kami ya Allah. Ya Maulana, ya Mujib, ya Hadiran la ghaib, tawassalna ilaika bil Habib, taqdi hajatina qarib ya Rabb. Ya Allah, dengan kami hadir duduk di mari ya Rabb, dengan apa yang kami niatkan ya Allah, dengan kami apa yang kami hajatkan ya Allah, kabulkanlah ya Allah dengan bibarakati wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan summa al-Khasin lin-Nabi qurratul ain, nuruhum kal kawkabin jadduhum sallu alaihi ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana warfir lana zambana ya wasi'al karami ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, kami duduk di sini ya Allah dengan saksinya kami hari ini ya Allah, kami membanyakin dosa kepadamu ya Allah. Angkatlah dosa-dosa kami ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya insyaallah apa yang kita niatin, yang kita hajatin dikabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di hari ini nikmat luar biasa. Pagi-pagi sudah bersalawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang kita niatin, yang kita hajatin dikabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu enggak di hari ini kenapa kita ngumpul di sini? Hah? Buat apa sih kita ngumpul rame-rame bareng di sini, duduk di bawah pohon apaan dia? Di pohon sawo. Ini durian enggak nunggu-nunggu. Ya, insyaallah di maulidin insyaallah nunggu duriannya ya. Ya insya Allah. Kenapa kita duduk di sini berkumpul? Ustaz Manhuri bikin maulid. Apa sih dalamnya inti maulid? Banyak orang berkata pergi maulid insya Allah barokah, pergi maulid insya Allah begini. Ujung-ujungnya niatnya barokah, tapi lapar juga ya. Kadang-kadang gak usah pergi maulid di sono, kagak ada berkahan, kagak ada makanannya, sembakonya kagak ada, ngapain datang? Na'udzubillahi min dzalik. Syukur di dalam disebutkan kita di sini, kita diingetin sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kudu tahu apa sih arti maknanya mahabbatullah wa mahabbatur rasul fit dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Kalau orang tahu dia cinta, memang dia jadi umatnya baginda Nabi Muhammad, dia tahu artinya mahabbatullah
wa mahabbatur rasul fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Dia seseorang pengen diakuin sama umatnya Nabi Muhammad. Dia pengen dicinta sama Nabi Muhammad. Di saat dia bersalawat dia pengen diakuin bahwasanya dia Muhammad. Di saat dia pengen taat kepada Allah dia pengen diakuin Nabi Muhammad. Tapi akan tetapi dia selalu melakukan hal yang haram. Tapi akan tetapi dia melaksanakan hal yang dosa. Akan tetapi dia melanggar dengan peraturannya Allah. Apakah itu jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Show berapa banyak umatnya kita. Show berapa banyak kita dosa. Kenapa kita ngumpul di sini? Al-Habib Abdurrahman fil Maqala, Al-Habib Abdurrahman bin Imam Al-Qutub, Al-Habib Abdullah ibn Abi Hamad Al-Qutub, Al-Habib Abdul Qadir ibn Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu berkata, di saat duduknya orang fil majalis al-maulid wa aqtaruhu zanabah wa atadifu zanabah, di saat itu orang yang duduk di maulid, yang dia hadir dengan duduknya, dengan kejelasannya, dengan hatinya, dengan niatnya, di saat dia makhluk yang Allah lunturin dosa-dosa dia. Allah lunturin dosa-dosanya. Allah lunturin dosanya. Allah nggak mau. Kata Allah, kenapa? Karena di saat itu siapa yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu harus kita tahu arti apa mahabbatullah wa mahabbatur rasul fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Kita pengen dicinta sama Allah, kita pengen dicinta sama baginda Nabi Muhammad di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, dan di akhirat juga kita pengen diakuin sama Nabi Muhammad. Gimana caranya pengen diakuin kepada Nabi Muhammad? Sholatnya jangan pantang pelentong, kadang-kadang ngeremehin sholat. Gimana dia pengen diakuin sama Nabi Muhammad? Inilah maknanya. Apa sih harus kita cinta kepada maulid? Banyak orang berkata maulid kadang-kadang nyari ustadznya ceramah, ya mohon maaf, minta ikhlas, minta ridhonya. Pengennya ketawa aja, kagak tahu ilmunya, dapat ilmu kagak ketawa aja terus sampai sakit-sakit. Ya, tapi kita di sini mencari ilmu, pengen tahu sampai mana jiwanya baginda Rasulullah, sampai mana kita mendapatkan ruhnya. Kita ini punya zokul qalbu, kita punya zok hati. Di saat dengar Nabi Muhammad, di saat kita pengen sholat, ada berdetak hati kita pengen, ya Rasulullah, ana takut keadaannya lo. Kita takut keadaan kita ini, keadaan takut. Takut kita di saat sudah azan, ya Allah, ana belum sholat, ana takut. Ana pengen takut, gak diakuin sama baginda Rasulullah. Kenapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita itu bukannya kudu sholawat doang. Sholawat berkah, udah banyakin sholawat, benar, banyakin sholawat. Tapi kita tahu dulu dalam kehidupan kita ada mahabbatullah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hei bumi dan langit serta isinya, jangan kau mainkan duniaku. Kau mainkan duniaku, akan aku mainkan duniamu. Kau mainkan rezekiku, akan aku mainkan kehidupanmu. Berapa banyak sudah banyak kita dosa. Ini perkataan Allah, jangan salahin Nabi, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai bumi dan langit serta isinya, beribadalah kepadaku. Beribadalah kepadaku. Berarti dalam hadis kursi, ini hadis kursi dalam Al-Quran. Berarti kalau sudah hadis kursi yang berkata, berarti ada dalam Al-Quran. Ini Allah yang berkata, hai bumi dan langit serta isinya, jangan kau mainkan ibadahku. Kau mainkan ibadahku, akan aku mainkan duniamu. Kau mainkan rezekiku, akan aku mainkan kehidupanmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita takutin dulu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau mau mengenal diriku, maka kau harus dulu setoran kepadaku. Kalau engkau mau setoran kepadaku, kenalin dulu dirimu siapa. Kalau engkau pengen dicintai sama kekasihku, maka kau tahu dulu berapa banyak kau bersalawat kepada kekasihku, berapa banyak kau cinta kepada kekasihku, berapa banyak engkau harus tahu. Sekadang ini kagak, salawat aja, benar salawat, gak ada masalah, kagak ada yang haram, kagak, berkah semuanya, dapat pahala luar biasa. Cuman kapan lagi pengen diakui sama umat Nabi Muhammad? Coba kita lihat. Ibu-ibu mungkin udah pada tahu di sini. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah balas kepada Nabi Muhammad 10. Kira-kira kalau kita kagak sholat, kira-kira Allah nyampe nggak sholawatnya?
Nah, kita kurang ajar, kita bikin begini, kira-kira sampai nggak sholawatnya? Ada tuh perihal. Ada perihal, ada dua di dalam kitab disebutin ilmu tauhid, disebutin dalam kitab tauhid, disebutin kata Allah Subhanahu ta'alanya, ada dua sebab umatku, ada sebab dua umatku dan umat makhlukku yang aku pengen benci sama dia. Apa? Seseorang yang tidak pernah sholat, itu tandanya aku yang emang gak mau kenal sama dia. Kata Allah Subhanahu ta'ala, ada dua hal umatku dan dua makhlukku, ada dua. Ada satu, yang pertama, yang bersatu, ada umat baginda Rasulullah, ada makhlukku yang emang aku gak kenal mau sama dia, yang gak mau kenal sama Allah, dan Allah juga gak mau kenal sama dia. Di saat Allah gak mau kenal sama dia, pasti gak bakal melaksanakan sholat, gak batang sholat. Yang kedua apa? Di saat dia sering sholat kepadaku, di saat itu aku tegur pintu hidayahnya. Itu dua. Jadi kalau orang sholat itu belum begitu, orang sholat itu udah dapat hidayah. Makanya orang kadang zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, orang-orang kadang-kadang gak pernah sholat. Ini orang udah lama gak pernah sholat, akhirnya sholat di masjid. Tumben banget lo sholat. Tumben lo sholat. Biasanya kagak. Lu nanti lu nongkrong baik di sana. Kadang-kadang orang mau berubah, dapat teguran dari Allah, dapat cahaya dari Allah, dibukakan pintu hatinya, tapi di saat itu umat manusia yang selalu menyakitkan hatinya. Bukannya kalau kita memang jadi umat baginda Rasulullah, kalau kita nggak bisa merubah dia, kita diam aja. Kalau emang kita bisa merubah dia, kita ambil. Tapi kalau kagak bisa, diam aja, jangan diomongin, kita diam. Ini terkadang gagak. Orang sudah sampai mau tobat, orang sudah sampai mau sholawat, orang sampai di sini diomongin, diomongin, dijahatin. Naudzubillah min dzalik. Ini apa kita mau diakuin sama umat Nabi Muhammad? Enggak bakal kita diakuin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Makanya dibikin majelis baginda Nabi Muhammad, dibikin majelis, dibikin tempat yang asyik, dibikin tempat di mana tempat anak kita sering ngaji. Gimana caranya mengenal yang namanya umat baginda Nabi Muhammad, mengenal yang namanya kita ini hidup buat apa di dunia? Coba kalau kita ikutin di dalam hadisnya kata Allah Subhanahu ta'ala, di dalam hadis kursinya, jangan kita repot-repot jadi orang. Ya, Habib cuma ngomong satu, kalau kita pengen kembali ke mahabbatullah, kita cuma satu. Kita sudah lahir dari azanin, kita lahir sudah ada yang diazanin. Kita kadang-kadang disyahadatin sama orang tua kita, tapi kita punya iman gak? Punya Kalau orang mau dicintain sama Allah, dia harus bisa tuh Islam, iman, Bu, satu lagi apaan Bu? Tuh, satu lagi apa Bu? Islam, iman, ihsan Bu. Tahu arti ihsan apaan? Yang pertama Islam, kita udah Islam. Yang kedua iman, kita sudah jadi orang yang punya iman. Kita percaya sama Allah. Percaya nggak sama Allah? Percaya sama Allah. Percaya sama baginda Rasulullah. Percaya dong sama nabi-nabi. Percaya sama kitab Allah. Percaya sama malaikat. Percaya sama qadar dan qadar. Yang benar percaya. Percaya dengan qadar dan qadar. Yakin. Kenapa dapat rezeki kecil kadang-kadang ngeluh kalau udah begitu? Berarti kagak percaya. Kagak percaya. Ini yang harus kita tahu. Ini yang harus kita jadi umat baginda Rasulullah. Guru kita tahu. Mahabbatullah kudu kita pengen dicintai sama Allah, berarti kita kudu imannya kuat dengan godanya Allah, menerima dengan godanya Allah. Yang kita tidak ketahui kapan dapat rezeki, kapan dapat jodoh, kapan kita meninggal, kapan kita dapat bala musibah. Nah itu harus dipercayain. Ini zaman sekarang dia pengen dicintain sama Allah, dapat rezeki ngeluh. Ya elah Pak, lo keluar nyari duit dari pagi sampai siang, sampai ke malam, sampai begadang, lo dapat cuma 50.000. Mana yang dapatnya Pak? Makan apa zaman sekarang 50.000 Pak? Berarti istri yang kagak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu dia percaya dengan qadarnya Allah.
Itulah yang qadar Allah. Kalau engkau pengen aku cintai, maka percayalah dengan qadar Allah. Balak mau rezeki jodoh udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Gak usah kita ngeluhin. Gak usah kita ngeluhin. Kata orang percaya hari kiamat. Kalau memang kita percaya sama hari kiamat, mana khaufu ilallah? Mana khaufu ilallah? Kita takut kepada Allah mana? Pengen kita diakui sama Nabi Muhammad. Tapi kita nggak ada rasa takut kepada Nabi Muhammad, nggak ada rasa takut kepada Allah. Jangankan Nabi Muhammad, kita makhluknya Allah yang suruh beribadah kepada Allah, kita nggak takut. Iman kita aja sudah goyang, apalagi kita balik ke ihsan. Apa di ihsan? Artinya beribadahlah engkau kepada Allah walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Berapa banyak sholat kita gugur, berapa banyak sholat kita ngeremehin, berapa banyak sholat kita pelantang-pelentong. Hah? Percaya sama hari kiamat? Percaya sama godar-godar? Tapi mana buktinya? Ini yang sekarang ini bukti gimana? Di saat kita berkumpul di sini. Karena kita apa? Ya, karena kenapa kita bisa kumpul di sini? Karena kita ada satu kesayangan. Dari hati kita yang menarik, dari hati kita memilih. Karena orang yang hadir di majlis ini ada orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang bisa duduk di sini karena bukan panggilan Allah. Karena kita bisa dipanggil sama Allah, mungkin kita banyak dosa, kita duduk di sini, kita pulang, gugur dosa kita. Kita punya hajat, punya niat digabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal insyaallah keadaan husnul khatimah, kagak ada suul khatimah. Insyaallah semuanya Habib doain yang kampung ini semua yang ada di sini, insyaallah meninggalnya dengan husnul khatimah, dengan bisa mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi kita harus tahu dari mana tuh kita mengutiknya, kita pengen dicinta sama Allah. Pengen gimana kita ngutiknya, pengen bercinta sama Nabi Muhammad. Itu yang kita ambil dari awal. Itu yang pengen, oh berarti kita sholat, kita umat baginda Nabi Muhammad, kita ini kudu sholat. Jangan pelantang-pelentong. Kadang-kadang ngeremehin sholat. Jangan pernah ngeremehin. Al-Habib fil maqal Al-Habib Yusuf bin Ali Al-Musawwaf fil maqal la turhub ila bis-shalah wa taqnahu yatru ila sahbi bis-shalah. Barang siapa yang telah ngeremehin sholat, di saat dengar azan, dia tidak mengucapkan azan dan tidak menjawab azan, di saat itu dia ngeremehin. Antar aja sholatnya. Kata Habib Yusuf, di saat itu dia ngeremehin Allah. Kita makhluknya Allah. Apa yang kata Allah kun fayakun maka terjadi. Di saat itu sholatnya enggak sah, karena dia telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur zaman Nabi Muhammad, kita buka lagi sejarah Nabi Muhammad yang enggak mau ditinggalkan Nabi Muhammad. Gimana para sahabat yang dulu ditinggal kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal ibn Rabah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa Sayyidina Ulama Ar-Rasyidin, dan para anbiya semuanya, dan para nabi, para semuanya yang hidup di zaman Rasulullah, yang tidak pada bahwasanya nabi yang lahir nabi dan sudah Nabi Muhammad nabi terakhir, tapi nabi yang lain ada hidup di situ. Gimana di saat itu ditinggal sama Nabi Muhammad? Gimana di saat itu para sahabat yang tinggal kepada Nabi Muhammad? Sedihnya luar biasa. Yang tidak pernah bersiar kepada Nabi Muhammad, yang pengen cinta nggak mau tinggal sama Nabi Muhammad. Hewan pun menangis ditinggal Nabi Muhammad. Bunga menangis, semuanya menangis. Pohon kurma jatuh semua. Karena apa? Pengen takut ditinggal kepada Nabi Muhammad. Karena di saat itu Nabi Muhammad SAW, jadi saat dia sholat, syub sobatul Madinah, syub argota orang-orang Madinah, yang di saat itu, di saat dilafazkan dengan azan, dikumandangkan azan, di saat itu orang yang jualan aja tutup. Orang yang jualan tutup. Karena apa? Di saat itu khaufu ilallah, karena takut kepada Allah, karena yang nggak diakui jadi umat Nabi Muhammad. Kalau sudah kita nggak bisa diakui jadi umat Nabi Muhammad, kulli ahli nar min ahli qiyamah. Kita ini jadi ahli neraka. Kalau kita nggak jadi diakui Nabi Muhammad, kita nggak diakuin, kita nggak pernah bersolawat, kita nggak pernah sholat, kagak pernah bayar zakat, kagak pernah sedekah, gimana kita mau diakuin? Min ahli nar, kita jadi asuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita punya anak, makanya dibilang zaman sekarang, Beb, gimana cara Beb mendidik anak Beb? Gimana Beb? Paling gampang jawabnya, didiklah anak dengan ajaran baginda Rasulullah. Doain, doa, yang penting doa.
Yang anak tuh nunggunya bukan doa dari bapak. Bapak bisa nyemangatin, tapi doa dari siapa? Seseorang doain. Ada satu kisah tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini nyata. Ada walimah. Ini walimah berarti perempuan. Ada satu walimah. Ya beliau nggak usah Al-Fadil sebutin. Beliau pernah satu cerita kepada orang. Bertanya, wahai walimah, aku mau bertanya kepadamu. Bertanya apa katanya? Aku mau bertanya, kok anak-anakmu ini jadi ustazah sama jadi kiai semuanya? Ada apa sih? Apa yang kau selalu rahasiakan? Bertanyalah akhirnya ustaz, akhirnya walimah itu menjawab. Apa jawabannya? Di saat anakku waktu kecil, aku tidak meninggalkan sholat. Di saat pada sholat, di tempat doa yang paling digabul yaitu tempat mustajab, di saat pada sholat, aku selalu berkata, ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadikan sifat baginda Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini yang disayang sama Allah dengan kekasihnya baginda Rasulullah. Selalu diikutin ujungnya baginda Rasulullah. Selalu diikutin. Akhirnya anaknya jadi semua. Anaknya ada kalau nggak salah 17. Jadi kiai sama jadi ustazah semuanya. Ini orangnya di Indonesia. Sampai sekarang itu walimah masih hidup. Walimah masih hidup. Ini luar biasa. Pas kita tanya kenapa? Itu. Makanya kita pahitnya kita mendidik anak. Makanya Bu, Habib paling marah kalau sudah diundang satu kali. Makanya Habib kenapa paling marah? Mulut ibu ini tajam, asin. Makanya kalau anak bandel jangan dibilang bandel banget sih lo. Jangan salahin anak kalau suatu saat dia bandel. Salahin diri kita sendiri, kita yang mendidiknya. Salahin diri kita sendiri karena sudah diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa dia ada maulid, kenapa dia ada majlis taklim, kenapa dia ada pengajian, kenapa dia ada ikro, kenapa dia ada PTA, kenapa dia jadi alak-alak? Karena di sini biar tahu anak-anak kita diajarin di mana tempat-tempat sunnah Nabi Muhammad. Diajarinnya di mana? Di tempat ini bagus, tempat ini ngajarin akhlak, ngajarin yang ini, ngajarin yang itu. Ini sekarang kagak, anak lempeng ngaji 24 jam main handphone. Ntar mata udah rusak baru marah-marah kagak dikasih lagi. Belum rusak, belum berhenti dikasih HP. Biarin nangis terserah. Jangan dimanja anak. Jangan dimanja. Kita pengennya anak kita udah rusak zaman dulu. Anak kalau hati ibu sama ayah kagak mau anaknya seperti ibu dan bapaknya. Pengennya lebih sukses. Tapi gimana caranya? Kita atur. Aturnya gimana? Kasih tahu. Nah, anak hidayat, anak masya Allah, ya Allah nak, pintar anak hidayat deh, anak hidayat sini anak hidayat, kita doain, ini kagak, salah sedikit jatuhin gelas, bandel banget, dipukul, dicubit, bandel banget tuh, ahmak banget tuh, makanya jangan main di sini, udah mulutnya keluar. Di saat itu malaikat lewat dicatat sama malaikat. Suatu saat tuh anak nakal jangan marahin seseorang ibu dan bapak. Jangan marahin anak yang kita lihat. Kita ada kaca di rumah pakai kerudung. Kita lihat tuh berkaca. Oh iya dulu anak pernah berkata. Dulu anak ngatain anak-anak nakal, bandel. Itu doa seseorang ibu. Apakah kita sadar selama ini? Kagak. Gimana tempat sadarnya? Di saat tempat majalisul fil majalis wa aqtuhum bil majalis. Tempat di mana kita duduk, di tempat situlah tempat majelis. Di mana? Makanya dikumpul majelis. Jadi kita tahu di mana umat baginda Rasulullah, di mana ajarannya Allah. Duduk di majelis ini kagak rugi sama sekali. Kagak rugi sama sekali. Kenapa dibilang kagak rugi? Kenapa bilang kagak rugi? Ini sebuah biasa, sudah dapat banyak pahala duduk di mari. Udah banyak dapat pahala. Nih ibu datang dari pagi sampai ke sekarang dapat pahala udah lebih dari 3.000. Percaya nggak? Percaya nggak? Kenapa bisa percaya? Dapat pahalanya 3.000 lebih. Kenapa? Ini Habib kasih tahu. Biar ibu-ibu makin semangat duduk di majelis taklim Nabi Muhammad SAW. Biar semangat pengen tahu ilmunya Allah. Pengen tahu ilmunya baginda Nabi Muhammad, kagak ngumpul-ngumpul ngomongin orang lagi. Jadi tahu tuh gosipnya agak dikurangin sedikit. Ya Bu ya, maafin Habib Bu ya.
Kasihan bu, laki di rumah udah banyak dosa, di luar udah banyak dosa, nanggung dosa bininya lagi. Jadi kalau kita tahu ilmunya Allah, ilmu tahu baginda Rasulullah, dikurangin bahasanya. Daripada kita banyak dosa sama laki, enakan kita dikurangin. Kenapa? Duduk di majlis baginda Nabi Muhammad SAW. Dengerin nih bu, biar semangat biar semangat istiqomah. Di mana tempat majlis di kampung ini kita hadir. Di mana kita tempat ada majlis pengajian, majlis taklim, ibu-ibunya kita hadir niatin. Kenapa? Barang siapa yang duduk di majlis taklim Nabi Muhammad SAW dikasih sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti 1000 rakaat seperti orang salat sunnah. Sekarang kira-kira Ana mau nanya, palingan ada ibu-ibu di sini umurnya 63 tahun lebih. Ada nggak yang sholatnya sudah dari kecil sampai ke 63 tahun 1000 rakaat? Hah? 1000? Nggak ada. Tapi kita duduk di majlis taklim Nabi Muhammad SAW, kita meramai-ramaikan taman surga Nabi Muhammad SAW, kita sudah dapat pahalanya 1000 seperti orang sholat sunnah. 1000 seperti orang sholat sunnah. Kita 63 tahun umur kita paling panjang, paling panjang 64 dapat bonus. Ya 30 tahun aja sholat masih bisa dihitung pakai kalkulator. 35 tahun aja masih bisa dihitung pakai kalkulator. Tapi kita duduk di sini sudah mendapatkan pahala 1000 sholat sunnah rakaat. Luar biasa. Yang kedua, barang siapa yang duduk di majlis taklim Nabi Muhammad, barang siapa yang meramaikan majlis Nabi Muhammad, maka aku kasih pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Pahala apa? Seperti mengantar jenazah 1000 jenazah. Mengantar mayat 1000 jenazah. Kira-kira kita udah berapa tahun? Berapa banyak tetangga meninggal aja kadang-kadang nggak tahu. Kalau nggak adanya ngabarin. Tapi kita dikasih pahalanya luar biasa. Yang ketiga apa? Aku kasih pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti aku kasih pahala 1000 pahala seperti menjenguk orang sakit. Pahala orang sakit luar biasa nggak bu? Teman sakit kita nengok, kita jongokin, kita liatin, kita longokin, kita liatin, kita tanyain, kita kasih hadiah, itu pahalanya luar biasa. Cuman tetangga kadang-kadang sakit tekepor kagak tahu gitu. Saudara sendiri aja yang sakit kagak tahu. Tapi kita duduk di majelis taklim Nabi Muhammad SAW, kita sudah mendapatkan banyak nikmat, sudah mendapatkan luar biasa ilmu-ilmu yang cakep, kita dapat pahala lagi. Niat kita duduk di mari, kita dapat sudah 3.000. Tadi datang dari rumah, ya Allah, anak pengen niat hadir majelis Nabi Muhammad, pengen hadir maulid, dapat lagi tuh 1. Banyak dapat lagi ilmunya dari mana? Karena banyak ilmu dari mana? Kita nggak tahu ilmu Allah jadi tahu. Kita nggak tahu ilmu Nabi Muhammad jadi tahu. Ini yang kita duduk, pentingnya duduk di majlis taklim Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak sia-sia kita dapat. Kadang-kadang orang nanya, Habib kenapa nggak kisah Nabi Muhammad? Bukannya Habib nggak mau kisah Nabi Muhammad, buat apa dikisahin? Kalau kita nggak tahu berubah dengan mahabbatullah, kita makhluknya Allah, kita pengen diakui umat Nabi Muhammad. Kalau memang kita pengen diakui umat Nabi Muhammad, kita berubahlah. Dengan apa? Kita mengenalkan diri kepada Allah. Taqarrib ilallah, khawfu ilallah. Karena Nabi Muhammad SAW di saat itu takut. Nabi Muhammad takut dengan Allah, walaupun kekasihnya Allah. Apa yang Nabi Muhammad SAW minta dikasih sama Allah. Tapi apa, Nabi Muhammad selalu takut beribadah kepada Allah, tidak pernah meninggalkan beribadah kepada Allah, selalu beribadah dengan sholat duhanya, dengan sholat witirnya, dengan sholat sunnahnya. Kita, apakah kita bakal balik di seperti dulu? Kagak, gak bisa. Kita ini udah nikmatnya doang, tapi kita nggak tahu diri. Coba dulu, zaman kiai dulu, yang diserang sama Belanda, yang diserang sama Portugis, yang diserang sama Portugal, datang ke Indonesia untuk membawa kiai. Dulu kiai dulu ngumpet semua, dakwanya kagak zaman sekarang terang-terangan pakai email. Dulu ngumpet semuanya.
Gimana kita yang sekarang yang sudah dapat nikmatnya doang, yang sudah dapat nikmatnya doang, tahu nggak? Tapi nggak tahu diri masih. Gue dapat nikmatnya sudah enak luar biasa, tapi nggak tahu deh. Kenapa nggak tahu diri? Karena kita kapan berubahnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan kita berubahnya? Kapan kita berubahnya? Banyak teman sekarang, makanya kita ubahlah dengan kehidupan kita, dengan pola lah. Pengen kita diakui Nabi Muhammad, kita ubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pengen kita dicinta Nabi Muhammad, terus bersalawat al Nabi Muhammad. Tapi kita bersalawat juga kita harus ada khaufu ilallah. Sampai disebutkan di dalam kitab Tariqul Bayan, disebutkan dalam kitab itu, ya ada doa yang pernah tidak dimustajabin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satunya apa? Orang yang tidak pernah berpikir dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak pernah menghasilkan rasa syukur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur dengan kenikmatan Allah. Orang yang tidak pernah rasa ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di saat kita melakukan yang tadi ihsan, apa? Beribadalah engkau kepada Allah walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Khaufu ilallah, kita ada rasa khauf pada Allah, maka kita di saat itu sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat gak lama, Bu. Sholat lama nggak? Lama nonton TikTok, benar nggak, Bu? Benar nggak? Lama nonton TikTok? Oh, pojok aja. Apalagi kalau udah nge-lab berjam-jam. Sholat 5 menit paling 10 menit pakai doa, 15 menit pakai wirid, tafakur ilallah subhanahu wa ta'ala. Nikmat luar biasa. Cuma 15 menit minta waktunya Allah, 5 menit. Yang penting kita setoran sama Allah. Ya, kita setoran sama Allah. Ini kagak. Sebelum kota habis pantengin aja tuh TikTok yang ditontonnya orang, kita habis kotanya. Ya, kita habis kok kotanya. Tapi kita setoran sama Allah kagak. Kagak. Zaman naudzubillahi min dzalik. Gimana kita mau cinta sama Allah? Naudzubillahi min dzalik. Makanya Al-Habib Umar bin Hafiz pernah berkata, fil murabbi ruhi, Abu Yasin Naufal bin Abdullah pernah berkata, HP ini bisa dimasukkan dalam api neraka dan surga. Tergantung orang yang megangnya. Tergantung orang yang megangnya. Dia mau bawa ke surga apa bawa ke neraka? Minta maaf banget Habib, minta ikhlas, minta ridhonya. Ya. Habib percaya deh antum ini min ahlil khair semuanya duduk di sini. Ya. Tapi kita Habib cuma ngasih tahu. Kita punya laki. Istri itu surganya di laki, di suami. Kita pengen jadi istri yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, kita pengen jadi istri sakinah mawaddah warahmah. Walaupun laki kita yang bandel, laki kita yang begini, yang begitu, masih yang namanya surga kita ada di laki. Zaman sekarang kita malu nggak dengan pakaian kita? Dengan kita pakai kerudung, dengan kita pakai hijab, dengan kita pakai muslim, dia joget-joget. Auratnya diliatin. Ya, auratnya diliatin. Auratnya diliatin. Gimana tuh lakinya? Dan nanggung dosanya. Sampai perkataan di dalam tauhid disebutkan, satu helai rambut perempuan dilihat sama bukan mahramnya, itu dosanya 5 keturunan sampai ke atas. Bu, satu helai rambut perempuan yang dilihat bukan sama mahramnya, 5 keturunan ke nasab putus, dan 5 keturunan nasab yang menanggung dosanya. Satu helai rambut dilihat sama bukan mahramnya, maka di saat itu dosanya 5 keturunan nasab. Kita punya bapak yang sudah meninggal, bapak kita kena. Kita punya kakek kita kena. Sampai kakek ke atas, hitung aja kalau tahu nasab kita 5 tuh kakek kena, Bu. Kita punya bapak di ahli kubur kena juga gara-gara dosa kita. Makanya baginda Rasulullah SAW mengajarin, jagalah auratmu, jagalah ititatmu, jagalah atwahmu, karena di saat itu kau bisa mulia. Kau bisa mulia karena dengan akhlak kepribadianmu.
dengan akhlak keperdiamu. Ini semuanya dengan sunnah Nabi Muhammad. Makanya dengan Maulid ini kita cerita tentang apa? Kita cinta kepada Allah, khauf kepada Nabi Muhammad, khauf kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya dibilang tadi ada makna mahabbatullah wa mahabbatur rasul fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Kita pengen dicinta sama Allah, pengen dicinta sama Nabi Muhammad. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Gimana caranya? Tuh tadi caranya. Tuh tadi caranya. Ada lagi nggak, Beb? Banyak orang tanya, ada lagi nggak, Beb, dosa yang paling besar untuk seorang istri? Banyak. Tapi yang paling kecil cuma satu. Mau tahu nggak, Bu? Mau nggak? Mau nggak lakinya kaya? Mau nggak lakinya kaya? Mau nggak lakinya kaya? Mau nggak? Mau nggak? Kok diam semua nih ngebahas hukum? Bahas hukum diem nih. Takut nih, jangan, Bu. Ini khaufilallah. Kita takut kepada Allah. Nggak usah takut. Ya, mohon maaf, Habib minta maaf, minta ikhlas, minta ridhonya. Ini kulul haq wala katamurrah. Yang mana hak Habib katain, Habib nggak takut. Ini Habib lebih baik takut kepada Allah daripada sama manusia. Lebih baik Habib dihina sama manusia, dibenci sama manusia daripada dibenci sama Allah. Ini hukum-hukum, Bu. Hukum kita tegak karena Nabi Muhammad mewariskan kepada ilmu para ulama, para habaib, para kiai untuk menegakkan hukum Islam. Kulul haq wala kanamuran. Bukannya kita takut kepada orang jaga hatinya, bukan. Tapi kita tembak hatinya, gimana caranya bisa berubah kepada Allah. Habib cuma kasih tahu, Bu. Kita pengen jadi istri sakinah mawaddah warahmah cuma satu. Dosa yang paling besar untuk seseorang istri itu cuma ada satu. Enggak ngasih, kalau nggak ngasih jatah kecil minta maaf besok dapat. Ya. Dah dapat besok. Cuma satu dosa yang paling besar untuk seseorang istri. Apa? Jangan pernah marah, gondok di dalam hati. Tahu gondok dalam hati? Mendumel dalam hati. Al-Habib Ahmad ibn Alwi al-Haddad pernah berkata, barang siapa, nih Bu dengerin, barang siapa seseorang istri yang ngendumel, ya, yang ngendumel di dalam hatinya, dia marah di dalam hatinya, dia tidak mengungkapkan, maka di saat itu Allah laknatullah dia. Allah laknatullah sebelum dia minta maaf kepada lakinya. Di saat si lakinya minta jima, hukumnya kagak sunnah, Bu, kagak dapat pahala. Di saat ibu sholat kagak dapat pahala, kagak sah sholat ibu. Di saat ibu izin kopi kagak dapat pahala sebelum ibu minta maaf kepada laki ibu. Sebelum ibu minta maaf kepada. Jadi kalau laki di luar nyari rezeki seret, jangan salahin tuh. Siapa? Diri kita sendiri. Karena apa? Kita marah, kita nggak doain dia. Benar nggak? Doa seseorang laki nungguin doa bini. Doa bini ngumpul doa bini. Neng, doain neng, ayang mau berangkat nih. Bukan mau nyari rezeki, tapi mau jemput rezeki. Cari-cari dari Bogor sampai kita nyumbri kagak ketemu. Kalau dicari, kalau dijemput ketemu. Dijemput, pulang bawa duit 1 juta. Ini neng 500.000. Senangnya luar biasa karena doa seseorang yang taat kepada suaminya, yang selalu berhusnuzon kepada suaminya, yang selalu jangan suuzon baik. Laki disuzonin mulu, ngapain lo yang di luar lama-lama? Ayo, lagi ngumpul sama orang dimarahin, lagi ngumpul sama teman, ngomong teman gak tau teman yang ketiga lo. Hati-hati, boleh kita bercanda sama laki, tapi taat sami'na wa ata'nya kita harus. Gampang kok menjadi istri sakinah mawaddah, gampang. Apa pertama? Gampang paling banget. So taat kepada laki, jangan tinggalin sholat, sabar, ikhlas, selalu bersolawat ala Nabi Muhammad. Insya Allah menjadi istri yang sakinah mawaddah rahmah. Tapi nggak semuanya bisa. Tapi kita menjadi bisa berubah. Ada keyakinan, ada niat, ada ikhtiar, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Kita balik lagi ke ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan ngomongin hukum bini doang, kasihan. Ntar Habib ngomongin mentang-mentang Habib lagi, ntar ngomong bini itu. Jangan ya. Itu doang hukum yang benar-benar, yang kira-kira hukum yang paling berat.
Kenapa Habib hukum paling berat? Kita ini banyak manusia ini kadang-kadang hati ngedumel. Udah ngedumel, didiamin lakinya. Besok nih mayan, tapi belum minta maaf. Nah, jadi kita minta maaf dulu. Sama laki kita minta maaf. Ngomong sama laki yang maafin kemarin aneh ngedumel, maafin, minta ikhlas, minta ridhonya ya. Biar rezeki ayang sehat terus, rezekinya panjang umur, sehat walafiat, lancar rezekinya, bisa angkat derajat orang tua. Kan begitu doanya. Di saat kita jima, kita ngakukan sunnah dapat pahala. Kita sholat sah sholatnya, kita ngediain kopinya, pahala dapat, sami'na wa ata'na dapat. Kalau kita belum minta maaf maka belum dapat itu. Gimana dosa kita banyak gak? Banyak. Balik lagi ke laptop. Balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana saatnya? Kenapa kita berkumpul di sini? Karena untuk kita menjadi khaufu ilallah. Pengen kita dicinta sama Allah dan pengen dicinta bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagak ada ruginya. Kagak ada ruginya. Ya kagak ada ruginya. Zaman sekarang kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya udah yatim. Benar enggak? Benar nggak Bu? Benar nggak? Benar ya. Pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir beliau sudah yatim. Punya ibu siapa namanya? Bintu Aminah bintu Bu. Namanya Abdullah, ayahnya, ibunya Ami. Iya Bu, iya Beb, taunya dari lagu Beb. Aminah nama ibunya, ayahnya Abdullah. Udah itu doang Bu, tau. Famnya kagak tahu Beb. Binti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sukses dunia dan di akhirat. Jangan males pergi majelis taklim Nabi Muhammad. Ya jangan malas Bu. Jangan malas Bu pergi majlis taklim. Jangan malas Bu pergi majlis taklim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas. Semangat, nikmat, luar biasa. Terus semangat dengan Nabi Muhammad. Kalau enggak semangat, enggak cinta sama Nabi Muhammad. Kalau cinta berarti luar biasa. Ya. Kalau ibu cinta luar biasa sama Nabi Muhammad. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, gak mungkin Bu. Allah cinta kepada kita. Nabi Muhammad pun cinta kepada kita. Karena kita selalu yang namanya bersolawat ala Nabi Muhammad. Habis sholat. Kan ada dalam sholat Ibrahim. Habis sholat Ibrahim kita banyak luar biasa. Jadi kita ada khaufu ilallah, kita takut kepada Allah, terus cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah dari sedikit ini, karena sudah mau masuk zuhur, ya biar ibu-ibu makan juga tuh udah disiapin. Jadi udah makan Bu, yang benar 2 kali Bu. Udah dari tadi habis ceramah nih, nggak lapar apa cacingan? Oh kagak. Zahir dan batin bisa makan. Batin kita disiram dengan ceramah, dengan baca maulid, dengan qasidah. Ya batin kita disiram dengan itu, zahir kita disiram dengan apa? Dengan makan. Kagak makan kurus. Kagak minum aus, kering. Jadi gimana caranya? Itu yang dijaga, sehat dan jasmani, sehat rohani. Banyak baca salawat tibil gulub. Ya banyak baca salawat tibil gulub. Kalau kepanjangan pengen dicinta sama Rasulullah, baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bu, pengen hatinya dicinta sama Allah. Pengen hatinya selalu cinta sama kita Muhammad. Habib kasih ijazah ya satu. Habib kasih ijazah satu, baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tambahin mahabbatullah wa mahabbatur rasul fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Setiap habis sholat dibaca tu doa itu. Insyaallah hati kita selalu ada Allah bolak-balikan selalu sama Allah. Selalu balikin sama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub
Ayo semuanya ya Habib. Habib ngomong Allahumma ya muqallibal qulub, jawab ya. Allah. Ntar Habib bilang ajastukum ijazah. Semuanya bilang gobiltu beb ya. Gobiltu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Mahabbatullah wa mahabbatur rasul fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Ajastukum izazah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Bu, kita baca doa itu habis sholat. Ya bisa lagi ditambahin habis tahiyat akhir. Ya habis tahiyat akhir bisa juga dipakai. Ya habis tahiyat akhir itu ada doa juga, boleh ditambahin doanya. Ya bismil alamin ka hamidum majid. Bisa ditambahin Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mahabbatullah wa mahabbatur rasul fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Enggak sempat habis kita doa habis sholat. Biar hati kita itu pengen kita cinta, pengen sama Rasulullah, pengen selalu sama Rasulullah. Pengen kita cinta sama Allah, selalu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah yang hanya bulak-bulakan hati manusia. Enggak ada lagi yang bisa. Jadi kalau ketemu sama orang pintar, gua bisa baca hati lu Allah, besok gua sembah lu. Bilang aja begitu. Ya, kalau kita ketemu sama orang pintar, ngomong-ngomong, gua tahu hati lu, berarti situ Allah. Besok aneh sembah itu. Bilang aja begitu. Karena tidak ada yang bisa membaca hati, karena Allah punya hati kita. Kalau orang bisa baca pikiran, karena dia pintar psikolog, bisa dibaca dengan trik tubuh kita. Tapi Allahumma ya muqallibal qulub punya hati itu hanya Allah yang tahu. Nggak ada, hatta orang pintar gimana pun kagak ada. Hatta sepintar gimana pun kagak ada yang bisa baca hati kita. Karena hati punya Allah, hanya bisa hati yang bola-bolakan hati manusia. Ya, insyaallah dari sedikit ini banyak maknanya buat ibu-ibu semuanya, buat akhwan, buat akhwat yang hadir di sini. Insyaallah makin semangat, makin cinta sama Allah, makin cinta sama baginda Rasulullah. Biar jadi yang di sini yang punya laki semuanya menjadi istri yang solehah, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang lagi berantem insya Allah baikan, insya Allah menjadi rumah tangga yang baik. Yang gak punya laki insya Allah dapat laki yang baik. Yang dapat laki bisa membimbing di jalan yang benar, mendapat laki yang bisa menyebar sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah Habib doain juga kuat dari sini dapat ilmu yang bermanfaat, ya, mendapatkan rezeki yang luas, mendapatkan rezeki yang halal, yang mubarakan, mendapatkan umur panjang, sehat jasmani, sehat rohaninya, dikabulin cita-citanya sama Allah, dikabulin hajat-hajatnya sama Allah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Biasain Bu, kalau setiap habis doa apapun pakailah nyenengin hati orang tua. Kapan lagi kita berbakti pada orang tua? Sebenarnya Habib mau lanjut lagi tentang kita cinta sama Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita cinta sama orang tua. Orang tua mungkin udah banyak yang meninggal. Orang tua mungkin udah banyak yang meninggal, yang masih hidup sayangin, kirimin Fatihah. Orang tua nggak minta apa-apa, cuma dia minta doa. Apa doanya sedikit? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disebutin kata baginda Rasulullah, barang siapa yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah rezekinya mesti luas. Dan barang siapa yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah tuh anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Ya, pakai Bu, selalu pakai itu Rabbi firli wa liwalidayya. Amin ya. Insya Allah dari sedikit ini mohon maaf, minta ikhlas, minta ridhonya Ibu semuanya yang ada jamaah di sini. Kalau ada kata-kata yang kasar dari Habib, kata-kata yang kurang, kata-kata yang menyinggung hati, mohon dimaafkan. Minta ikhlas, minta ridhonya.
Insyaallah apa yang kita niati kita hanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita angkat semuanya sekalian penutup kita angkat doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. والنور الأبصار وريائها وكل أرواح لديها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك محبة الله ومحبة الرسول في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إنا نستودعك وزكى بيادنا وعبداننا وأنفسنا وأهلنا شهادتنا. اللهم وإياهم في أمانك وأمانك وجوار من شيطان مريض والجبار الأنيد وكل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة. وإن مجند الندامة في الحال والملك السميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا الكمال ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لخمسة أبتي بها حر الوباء الخاتمة. المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم اجعلنا من المحبوبين ولا تجعلنا من البعداء والمطلوب برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي. ربي اغفر لي ولوالدي. ربي اغفر لي ولوالدي. ربي اغفر لي ولوالدي. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول. Mohon maaf minta ikhlas minta ridhonya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.